Bismillah. Ready? Ya Allah, benar ujian ini. Baik, kita mulai ya. Udah masuk ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, inilah kehidupan, tentunya tidak lepas dari berbagai macam ujian, cobaan yang Allah berikan kepada hambanya. Ya. Kenapa saya katakan cobaan? Karena kita yang beriman. Kalau bagi yang tidak beriman, berarti itu boleh jadi teguran. Dan bagi yang maksiat, itu adalah azab. Nah, insya Allah kita tergolong hamba-hamba Allah yang beriman. Sehingga ketika ada ujian, hampir saja tidak bisa live streaming. Pertama, saya yang salah ya. Kenapa kesalahan saya? Tidak mitigasi terkait dengan sinyal tidak berjalan. Artinya antisipasi ketika wifi mogok, ternyata sinyal juga sedang mogok. Gitu. Kayaknya kan itu proses itu tadi. Makanya saya konfirmasi dulu tadi di grup agar supaya bersabar ya. Karena saya sedang berusaha untuk mengangkat ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya Bunda ya. Ini boleh jadi adalah, kalau dibilang kelalaian sih nggak juga ya, karena kemarin itu memang seharian kan ramai ya. Hari Sabtu kemarin ramai banget yang berkunjung ke rumah untuk konsultasi, sehingga habis maghrib ya ini ya. Jadi saya sampaikan habis maghrib saya udah tidur karena kecapean ya. Itu bukan habis isya lagi, habis maghrib saya udah ya, saya udah nggak kuat. Nah akhirnya ya begini kejadiannya nih, nggak terkontrol lagi. Nah, yang kedua, saya juga kena, nggak tahu nih apakah asam urat lagi naik atau gimana. Kok kaki saya agak terganggu saya, ya ngilu ya. Nah, saya bacain aja tuh terus. Ini nggak minum apa-apa nih, nggak minum obat, nggak minum apa namanya kayak herbal. Ya betul-betul bacain aja doa terus tuh. Ya. Saya sapu-sapu, ketok-ketok. Nah, alhamdulillah hilang. Tapi kadang kambuh lagi, hilang. Kadang kambuh lagi. Tepatnya di lutut sebelah kiri. Ya, ya, jadi kayak gimana gitu. Allah. Yang kedua, yang ketiga, nah ini nih ujiannya nih. Yang ketiga, ada seseorang yang membuat batin saya agak sedikit terganggu, tapi bukan santri, ya bukan jamaah juga, yang mengatakan saya akan mendapatkan ujian besar. Saya akhirnya kan ini otak saya terganggu nih. Ini
siapa sebenarnya nih orang. Nah, gitu. Ya, yang sedang sakit lutut, Bunda, ingat nih bacaannya nih, sederhana ya. Itu ada di surah Al-An'am ayat 36. Ya, innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah tsumma ilaihi yarji'un. Itu bacaannya. Alhamdulillah ini saya nggak minum obat, saya nggak minum herbal ini, saya cuma gini-giniin lutut. Sakit banget. Padahal kan kalau dibilang usia, ya saya sih ya tergolong tidak terlalu tua-tua amat ya. Ya, ya, ya kan ya. Dan ini nggak tahu nih ya, eh, baru baru tadi malam nih kambuhnya nih ya. Dulu pernah, tapi dulu Al-An'am 36, benar Ibu Rara ya. Al-An'am 36. Oh. Ya kan Bu, usia saya kan 42 sekarang. Kecuali kalau usia saya sudah, ya maaf ya, sudah 50, 60, 70, apalagi 80 wajar. Ini kan masih fresh-freshnya kok kena begini. Yang kedua, saya juga menghindari makanan-makanan yang penuh dengan asam urat gitu. Ya saya anggap ini adalah ujian dari Allah. Kita berhusnudzon aja. Iya iya Bang Haji Tati, ya insya Allah ya, amin amin. Nah begitu ya Bunda ya. Nah ada waktu sekitar 5 sampai 6 menit ya, melanjutkan kajian kita yang malam kemarin ya, ya terkait dengan terkait sholat. Tentunya ayah bunda semuanya, saya ingin menyampaikan ya, ya kalau usia 50-an sih wajar bunda ya. Ini masalahnya saya masih 40-an tapi kok asam urat juga normal. Nah, jadi saya anggap ini hanya. Tapi ini nih hilang nih. Ini sejak 20 menit akhir nih hilang. Tapi tadi sekitar jam 1, jam setengah 2 itu tiba-tiba aja kayak ada yang nusuk gitu. Waduh, saya teriak astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya. Nah, ayah bunda terkait dengan sholat ya, kita isi sebentar ya, 5 menit ya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya mari kita sama-sama memahami. Ya, dahsyatnya sholat itu luar biasa. Ya masih ingat kemarin? Ya, ketika kita bertakbir, kenapa takbir? Kenapa bukan tasbih? Kenapa bukan hamdalah? Kan begitu ya? Karena kita meninggalkan semua dunia. Ya, kita mengatakan Allahu Akbar. Allah itu adalah zat yang maha besar, tidak ada tandingannya. Ya, sehingga kalau kita melihat sesuatu ya dengan kaget, dengan sesuatu selain kita bilang Masya Allah, ya kita juga mengatakan Allahu Akbar. Begitulah dalam sholat. Ya, setelah kita niat pasti takbir. Tidak mungkin tasbih. Misalnya subhanallah, nggak mungkin. Atau alhamdulillah, nggak mungkin. Pasti Allahu Akbar. Nah, artinya disinilah kita sama-sama memahami bahwa ketika kalimat Allahu Akbar sudah terlantunkan dalam bibir kita, maka serahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalalu, zat yang maha besar. Kita tinggalkan dunia yang hanya segelintir ini. Nah, itu ya. Maka ada orang, nah ini nih perhatikan ini, ibu-ibu ya, maaf ya, bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan. Maka ada orang takbir itu betul-betul sampai mengatakan begini,
sholat itu ada di takbir. Ya. Kalau takbiratul ihramnya saja udah nggak benar, maka yang lainnya juga salah. Ada orang sampai ngomong gitu. Ya, sampai itu Allahu Akbar. Nah, ada juga Allah. Nah, ada juga langsung. Tapi semuanya orang-orang yang takbir itu mazhabnya apapun, ya manhajnya apapun itu pasti di dalam takbir dia fokusnya sejenak walaupun cuma sekian detik. Nah, kalau penjelasannya UAS, beliau menyampaikan yang panjang takbirnya itu adalah dia langsung berniat juga di situ. Nah, tapi kalau saya bukan niat, ya ini kalau saya ya, kalau ya, silakan saja kan. Kalau UAS kan ya secara keilmuannya, apalagi beliau memang guru besar ya. Itu banyak di antara orang yang takbir panjang sekaligus niat, gitu kan. Nah, kalau saya enggak, saya lagi mencari nih, ya. Kalau bahasa Bugisnya ufaletu isem pajaku, yolo nampak kata bere, gitu ya. Nah, jadi saya ulangi, seufoletu isem pajaku yolo nampak kata bere. Jadi ulolongi fuang la tala yolo nampak maka bar. Nah, kalau bahasa Indonesianya, saya lagi mencari Tuhan saya, Allah di situ. Nah, ini makanya Bu Wiwi, saya ulangi pakai bahasa Indonesia. Saya sedang mencari Tuhan saya di situ. Ketika saya sudah menemukan Allah di situ, baru bar. Nah, ini sudah masuk kepada lisan sempajangnya. Inilah sudah termasuk pada intisari dari sholat. Dan yang menjelaskan hal-hal kayak gini itu biasanya hanyalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia spiritual. Ya mohon maaf, mungkin di antara kita di sini ada di antaranya yang wah nggak ada dalilnya. Silahkan, kalau memang nggak ada dalilnya nggak usah ditonton. Sederhana. Ya ini ngawur ini, apa ngedabrus ini, silahkan nggak usah ditonton. Selesai. Nah, gitu. Tapi ini yang saya yakini. Dan ini yang saya terima selama saya berbuat tahun saya mondok. Ini yang saya terima dari guru saya. Bahwa ketika kita sholat, kunci utama kita sholat itu di saat kita takbir. Nah, hati-hati. Ah, ya. Mungkin baru kali dengar ini atau memang udah pernah dengar cuma belum secara mendalam. Nah, alhamdulillah hari ini kita ketemu. Ya, gitu ya. Maka ayah bunda, ya. Nah, ini ada sepakat ya, ada. Nah, ya. Jadi ayah bunda ada orang ya yang sholatnya itu di takbirnya itu seakan-akan cuma nah ini yang keliru nih. Justru di saat nah iya Bang Haji. Ini apalagi kalau kita orang Sulawesi ya. Woi. Itu hakikat dari sholat bunda. Hakikat sholat kita di situ. Jadi jangan sampai cuma Allah. Sampaikan. Allah kita di mana? Allah itu siapa di situ? Kan begitu. Oh ternyata Allah kita itu Tuhan kita yang maha besar. Maka tinggalkan semua dunia untuk menghadap Allah. Kenapa? Hakikat kita sholat itu sedang berdialog dengan Allah. Sedang kita bertemu dengan Allah. Nah, begitu ya. Allah. Nah, begitu ya. Nah, cukup ya kita berdoa. Karena waktu juga sangat mepet. Kemungkinan doanya juga dipersingkat-singkat ini. Ya. Karena ya inilah. Insya Allah doakan sehat panjang umur. Ya, malam besok kita masih ketemu. Kita masih membahas terkait sholat. Saya ingin menjelaskan ke ayah bunda bahwa sholat itu luar biasa. Ya, sholat itu luar biasa. Ini saya belum bahas Fatihahnya nih. Baru nyampe iftitah kemarin kan, ya. Nanti kalau sudah sampai doa di antara dua sujud, ya. Sami Allahu liman hamidahnya, itidalnya.
kemudian tahiyatnya, oh luar biasa. Ya, doakan sehat walafiat, sehat juga gadget kita, sehat juga pendukung-pendukung kita, ya, uh, ya, sehingga ilmu kita terus kita. Inilah namanya kaya ilmu, kaya hati, kaya iman, dan insya Allah kaya harta. Kenapa? Karena harta sesungguhnya adalah ilmu kita, harta sesungguhnya adalah keimanan kita, harta sesungguhnya adalah hati kita. Begitu. Ya. Urusan kaya harta secara dohir nggak usah takut. Saya cuma ingin menyampaikan, pantaskan dirimu menjadi orang kaya raya harta, kekayaan. Nanti juga menghampiri. Lah bagaimana mungkin Allah ingin memberikan kita kekayaan harta kalau kita masih belagu? Kan begitu. Bagaimana mungkin Allah masih mau memberikan kita kekayaan harta yang berlimpah ruah kalau kita masih sombong? Nah, maka Allah tahan dulu tuh. Ya. Ada nanti saatnya kita jadi miliarder yang dermawan. Nah sekarang dikasih miliarder, bukan dermawan, ombong. Yuk kita berdoa, udah lewat. Siapin airnya ya. Giliran Allah ngasih uang miliarder, yang ada tuh apa? Lupa, udah tutup tuh, munajat gedor pintu langit. Kemana Ustadz Aris? Nggak tahu, udah. Iya, kemarin kan itu katanya udah dapat uang berapa? Ada 5 ember itu. Pantesan udah nggak ada lagi tuh. Nah, itu loh. Makanya Allah pelan-pelan tuh ngasih. Ya. Emang nggak miliar langsung, tapi dikasih tuh pelan-pelan, sebulan dikasih. Oh, hari ini ada yang laku. Oh, besok ada yang laku. Sedikit-sedikit. Dapat 5 juta, 10, 20. Nggak langsung jeger. 1 ember, 2 ember. Karena kalau langsung dikasih 1 ember, 2 ember, HP udah ganti yang harga 20 jutaan. Aduh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi salihin. Assalamualaikum ya Aba Barru. Ayo ikutin saya. Ya. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Yuk sama-sama kita syahadat, saudaraku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ampunilah segala dosa kami. Dosa yang tersimpan, terlindung maupun yang terang-terangan. Dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Dosa kepada kedua orang tua kami. Dosa kepada pasangan hidup kami. Dosa kepada anak keturunan kami, ya Allah. Kepada saudara-saudara kami semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan nabi. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima al-Khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghar wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Khususan ila ruhiman ajazani ki Ustazuna Ki Haji Muhammad. Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdullah. Jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat. Ghafarallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yuk, sama-sama kita ruqyah ya. Ruqyahnya tidak terlalu panjang kali ini. Saya hanya langsung tembak saja doa.
Ya, karena ini juga saya rukyah diri saya sendiri. Ini alhamdulillah nih, hampir setengah jam nih, nggak terasa nih, alhamdulillah. Ya Allah, angkatlah seluruh penyakit yang ada di tubuh saudara-saudara kami. Penyakit lahir ya batinnya, seluruh penyakit yang ada dari ujung kaki sampai ujung kepalanya ya Allah. Dengan kebesaran keesaanmu ya Allah, dengan doa-doa yang kami panjatkan, doa syifa yang kami panjatkan, Kau angkat seluruhnya ya Allah. Nazilan mutafarikatan, nazilan mutafarikatan, nazilan mutafarikatan. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta. Dipegang ya, dipegang. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhumullah. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhumullah tsumma. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhumullah tsumma. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhumullah tsumma. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhumullah tsumma. Allahumma nafani kulla maqami kama tasyabbah la ilaha illa fasayakfikahumullah 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 fasayakfikahumullah. Ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah. Bibaraka al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sesi ketiga atau yang terakhir ini. Mari tengadahkan tangan kita. Ada di antara kita di sini sudah deadline besok. Sudah jatuh tempo. Ayo kita gedor pintu Allah. Jangan takut. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Boleh jadi hari ini kita kecewa, boleh jadi hari ini kita kesel, boleh jadi kita hari ini marah, boleh jadi hari ini kita sedih. Ternyata di balik kesedihan, kekecewaan, kemarahan batin kita, ada apa gerangan? Ternyata Allah sedang mengatur strategi indah untuk kita, saudaraku. Kita hanya minta 1-2, tetapi ternyata Allah menyiapkan ratusan. Kita hanya minta 1-2, tapi ternyata Allah menyiapkan ribuan, jutaan, bahkan miliar. Yuk kita syukuri. Wahai Allah, saat ini Engkau maha melihat kami. Engkau maha menyaksikan kami. Engkau maha menatap kami ya Allah. Tuhan kami satu-satunya. Sehingga setiap kami mau berdoa pasti kami bersyahadat dulu ya Allah. Bersaksi terhadap diri kami sendiri, batin kami mengatakan hanya Engkaulah Tuhan kami ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya Engkaulah Tuhan kami dan Muhammad adalah utusanmu ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, kami berharap, bermohon semata-mata kepadamu. Dan pasti Engkau kabulkan permohonan kami ya Allah. Pasti hapuslah air mata kesedihan kami ya Allah. Hapuslah kekecewaan yang ada di batin kami ya Allah. Hapuslah kesedihan yang ada di batin kami ya Allah. Karena selama ini telah menanti harapan-harapan yang belum tertunaikan ya Allah. Namun kami tidak pernah menyerah untuk mengangkat tangan ini di sepertiga malam. Kami tidak pernah menyerah untuk mengangkat tangan ini. Kemudian kepala ini bersujud. Kemudian batin ini merintih hanya semata-mata kepadamu. Hanya semata-mata kepadamu. Hanya semata-mata kepadamu. Karena kami yakin ya Allah, doa kami pasti Engkau terima sesuai dengan janjimu di dalam kitabmu ya Allah. Ud'uni astajib lakum. Tidak mungkin kitabmu berbohong. Tidak mungkin Engkau berbohong ya Allah. Pasti doa kami Engkau ijabah. Hanya saja Engkau sedang menguji kesabaran kami, wahai Allah.
Oleh karenanya ya Allah, sekali lagi kami bermohon semata-mata kepadamu ya Allah. Kami hakul yakin Engkau ya Hanan, Engkau ya Manan, Engkau ya Fatah, Engkau ya Razak, Engkau ya Ghani, Engkau ya Mughni. Maka kami minta Aghnina ya Allah. Engkau maha kasih, maha sayang. Engkau maha pemberi, maha dermawan. Engkau maha pembuka segala pintu kebaikan. Engkau maha pemberi rezeki. Engkau maha kaya ya Allah. Dan Engkau maha pemberi kekayaan sehingga wajar kalau kami mengatakan ya Allah, berikanlah kekayaan itu kepada kami ya Allah. Berikanlah kekayaan itu kepada kami. Aghnina ya Allah. Berikanlah kekayaan itu, kekayaan harta untuk kami, kekayaan ilmu untuk kami, kekayaan hati untuk kami, kekayaan iman untuk kami semua, para jamaah kami, santri kami, keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami, seluruh keluarga kami ya Allah. Tunaikanlah ya Allah. Kami aku yakin Engkau mengijabah doa kami, karena Engkau lah satu-satunya yang berhak mengijabah doa hamba-hambamu ya Allah. Terimalah ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah Allahumma rzuqna ziyaratal haram. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haram. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal Madinah. Allahumma rzuqna makhraja. Lindungilah kami semua dari segala mara bahaya. Lindungilah anak-anak kami, istri, suami, santri, jamaah, penonton, seluruh saudara-saudara kami semua ya Allah, keluarga kami, lindungilah semua dari segala mara bahaya malam bencana. Lunasilah hutang-hutang kami, tunaikanlah hajat impian, cita-cita kami, hadirkanlah anak keturunan, jodoh untuk saudara kami ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah jamaah agar kami bisa umroh bareng, umroh berjamaah melalui itu travel kami ya Allah. Stajib doa. Summa dahunna hadir ya tina kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah. Berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan ilmu, kekayaan hati, kekayaan iman ya Allah. Pasti Engkau ijabah doa kami ya Allah, karena Engkau maha kaya, Engkau maha segala-galanya ya Allah. Istajib doa ya Allah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakal-Fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih ya Allah. Pasti Engkau ijabah doa kami. Ini hanya perkara waktu. Ini hanya perkara kesabaran kami. Ini hanya perkara ujian keimanan buat kami. Aku yakin Engkau ijabah doa kami. Istajib doa ya Allah. Dikabuli doa ya Allah. Baik saudaraku, sampai ketemu jam 5.00. Ingat, jam 5.00 di jantung waktu. Kita gedor lagi pintu langit Allah. Kalau kata Ibu Dela Papua, kita dubrak lagi. Bukan gedor, tapi ngedobrak langsung pintu langit ya Allah. Khusus untuk jantung Al-Waqi agar hajat kita terpenuhi semua. Hutang-hutang kita terlunasi. Bisnis, proyek, apapun itu. Allah lancarkan semua. Amin. Syukran, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allah